Hai, selamat sore. Smart Netizen, Sanur TV, channel YouTube Media Group Sanur Post. Saat ini saya berada di Warung Sang Dewi, Jalan Tukat Musi 1 nomor 5 Denpasar. Kebetulan sedang berkumpul beberapa musisi, baik pemain musik maupun penyanyi yang mengais rezekinya di dunia industri pariwisata. Mereka bercerita tentang bagaimana dampak serius yang diakibatkan oleh lesunya industri pariwisata, lesunya bisnis pariwisata di daerah ini. Beberapa di antaranya harus banting setir. Bung Yusdi Dias juga memberikan atensi terhadap kehidupan para musisi yang terdampak COVID-19 ini. Seperti apa komentarnya? Kita ikuti Sanur TV YouTube channel. Bung Gebi Ruing, hampir semua restoran dan hotel berbintang di Bali itu tidak beroperasi. Nah, seberapa banyak musisi di Bali yang menggantungkan hidupnya di industri pariwisata yang Anda tahu? Oke, secara keseluruhannya memang dampaknya luar biasa. Kami semua selama ini yang masih bekerja semua putus job regular maupun event. Untuk sementara ini kami tidak bisa bekerja ataupun mendapatkan penghasilan dari apapun karena job kami secara regular ataupun event sudah terputus semua. Ini dirasakan mulai kapan? Sejak 1 bulan yang lalu setelah pemerintah mengimbau kita untuk stay home. Itu lalu kemudian bagaimana cara Anda dan teman-teman Anda menopang kebutuhan hidup sehari-hari? Untuk sementara ini kami mengandalkan simpanan yang kami masih punya untuk sementara ini. Kemudian ada beberapa teman juga yang kerjaan sampingan, cuman dari 100% mungkin cuma 2% atau 3% yang masih mempunyai kerjaan samping. Sedangkan seluruhnya sudah tidak bisa lagi, tidak ada pemasukan apa-apa bisa kami andalkan untuk kelangsungan hidup sekarang. Aktivitas di musik seperti apa? Saya Erik, saya pemain drum, saya solo gitar vokal juga, sekitar 14-15 tahun di Bali, berkecimpung di dunia musik, entertainment, di hotel dan restoran di Bali. Jadi sudah cukup lama, begitu Pak. Anda sendiri otomatis ikut merasakan dampak wabah ini ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Karena bagaimanapun juga kita di Bali sebagai musisi kafe dan restoran, kita hidup dari kafe dan restoran yang sekarang sudah tidak beroperasi, yang mana penghasilan kita juga diukur dari setiap kali kita tampil di kafe dan restoran tersebut. Dan ya, jadi kita sama-sama tahu Pak, jadi bagaimana susahnya keadaan kita begini kalau apa yang biasa kita lakukan tidak kita lakukan lagi Pak. Sudah berkeluarga? Kebetulan saya sudah berkeluarga dan anak saya sudah 2 Pak. Jadi lalu dengan kondisi cukup berat ini. Kebutuhan keluarga seperti apa? Pertama, sama seperti teman-teman yang lain yang punya beberapa tidak besar ya tabungan, jadi itu yang kita olah. Dan saya mulai banting setir di apa ya namanya bisnis kuliner ya, walaupun tidak terlalu besar tapi paling tidak sedikit demi sedikit bisa berputar Pak. Jadi dari situ kita mendapatkan sedikit hasil. Bisnis kuliner apa? Seperti saya jualan makanan ringan, saya memakai jasa seperti Facebook atau apa namanya atau sosial media yang lain untuk berjualan agar supaya lebih mudah. Tapi lumayan ada hasilnya. Hasil dibilang lumayan tapi cukup buat keluarga, begitu Pak. Dengan situasi semacam begini, Anda masih berpikir untuk tetap bermusik? Bermusik pasti Pak, karena bagaimanapun juga bermusik adalah dunia saya, karena dari sudah 14-15 tahun yang lalu saya sudah menggeluti ini. Dan mungkin untuk dunia yang lain saya harus belajar lagi dari awal. Dari situ makanya saya berpikir bahwa
Saya mungkin akan tetap di musik. Smart Netizen, Sanur TV. Saat ini saya bersama dengan salah satu musisi asal Flores Timur yang besar di Bali dan mengelalang buana juga sampai ke negeri jiran. Kita pengen tahu nih, bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya. Bro, bagaimana ceritanya dengan urusan asap dapur? Perkenalkan, nama saya Justinus. Dampak dari COVID-19 ini sangat khusus untuk para musisi, boleh katakan 80% dampaknya sangat kuat sekali ke sana. Setelah katakan sudah 2 minggu ini, banyak sekali teman-teman musisi menyampaikan tentang kebutuhan mereka, dan juga sebenarnya termasuk saya juga. Tapi yang jelas semua terpukul dengan kejadian ini. Meskipun saya pribadi, saya yakin semua bidang itu kena, tapi khusus musisi karena kami boleh dikatakan hanya bisa bergrup terus, tapi kami tidak punya wadah yang kuat. Jadi kami berusaha untuk saling membantu sesama musisi, meskipun kami sendiri juga sebenarnya setengah mati. Dan dampaknya itu yang karena mungkin selama ini tidak banyak musisi itu punya kebiasaan untuk menabung mungkin ya. Jadi seperti kami bermain musik, kami mendapat penghasilan 1 malam, mungkin besok kami langsung habisin. Jadi dampaknya itu terasa sekali gitu. Ya, kami tidak bisa harus menunggu beberapa hari lagi baru melihat dampaknya itu. Lalu bagaimana cara menyiasati kebutuhan sehari-hari? Kalau sekarang ya, kalau secara pribadi saya, karena saya membuat relasi dengan teman-teman di luar negeri itu, secara pribadi ya maksudnya, untuk saya sangat bagus. Sehingga begitu masalah ini mulai berdampak, jadi teman-teman dari Australia khususnya itu nanya, kalau kamu butuh apa-apa silakan. Jadi sejauh ini ya dikirimilah sedikit dolar untuk kebutuhan keluarga, khusus untuk kuliahin anak gitu. Hai Smart Netizen, saat ini kita beralih ke Bung Rudi, Bang Rudi, kalau di Medan Bang Rudi, ya. Ini orang Medan yang juga bermusik di Bali. Masih beruntung Bung Justinus Kuta punya relasi yang bagus di luar negeri, dan teman-temannya di luar masih bisa mengirim dolar. Kita coba tanya Bang Rudi ini, bagaimana cara menalangi kebutuhan sehari-hari? Nama saya Rudi, asal dari Medan, tinggal di Bali berkisar mungkin 10 tahun lebih. Saya bekerja sebagai pemusik, orang bilang ya pengamen juga bisa. Ya, jadi kita tahu sekarang dampak COVID-19 yang terjadi di dunia, terutama di Bali. Kita tahu juga di Bali itu pekerjaan rata-rata itu kebanyakan itu di sektor pariwisata, dan dampaknya itu sangat luar biasa semenjak adanya COVID-19 ini. Kita juga tidak bisa bekerja. Ya seperti itu. Kita tahu juga mungkin penghasilan dari pemusik yang ada di Bali, terutamanya seperti saya sendiri, itu tidak seberapa yang kita dapatkan per mainnya. Jadi untuk saya sendiri, untuk mengatasi permasalahan yang ada sekarang ini, ya saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya mungkin ada duit sedikit, yaitu dihemat-hemat sebisa mungkin supaya bisa tetap bertahan. Untuk bekerja yang lain juga kemungkinan sudah susah. Terus harapannya apa ini? Ya harapannya hanya berdoa saja mungkin ya. Ya kita berdoa, kemungkinan juga pemerintah juga memperhatikan kita yang ada di pemusik yang ada di Bali, supaya mungkin
bisa dibantu seperti itu mungkin. Baik, Smart Netizen Sanur TV. Saat ini saya bersama Tirsa, salah satu musisi yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara, Kawanua. Kita perlu dengar cerita pengalaman Tirsa di tengah situasi terutama asap dapur ibu-ibu di rumah seperti apa. Saya Tirsa, saya seorang penyanyi, juga ibu rumah tangga. Karena ibu-ibu mungkin kebanyakan bisa lebih memanage keuangan ya, jadi untuk 1 bulan ke depan masih bisa ada beberapa tabungan yang bisa kami pakai, dan itu nggak akan bisa tahan lama pasti. Untuk 2 bulan ke depannya sampai wabah ini nggak tahu kapan selesainya ya. Kita belum tahu ya sampai kapan wabah ini selesai, tapi kita berdoa aja. Yang jelas harapan kami, ibu-ibu yang tadinya punya profesi yang sama dengan saya, akhirnya banting setir juga, memaksa diri untuk membuat bisnis kecil-kecilan ya, seperti berjualan mungkin, atau mungkin hal-hal yang lainnya, tapi itu tidak bisa bertahan lama pastinya, karena tidak mungkin semua orang bisa membeli gitu, karena rata-rata semua pada jualan, terus yang membeli siapa gitu kan. Harapan kami sih semoga suara kami, musisi-musisi yang sedang terdampak ini, bisa didengar oleh pemerintah khususnya ya, dan mungkin ada bantuan dari pihak manapun yang masih kami tunggu saat ini. Berharap besar dengan itu pastinya, karena niat kami adalah juga membantu teman-teman yang punya masalah yang sama dengan kami. Itu saja dari saya. Tidak ada niat untuk pulang kampung? Belum ada niat sama sekali ya, karena memang kita berusaha untuk mengikuti prosedur dari pemerintah stay at home saat ini. Jadi memang harus lebih mendisiplinkan diri dari diri kita sendiri tentunya. Kalau memang wabah ini pengen cepat selesai ya, kita harus disiplinkan diri kita sendiri, jaga kesehatan, juga stay di rumah, dan hanya keluar rumah pada saat-saat tertentu atau memang sangat mendesak gitu. Smart Netizen, dimanapun Anda berada, di hadapan kita sebentar lagi kita ingin dengar komentar dari salah satu pelaku industri pariwisata di Bali yang lama bekerja di cruise di kapal pesiar, Bung Yusdi Dias, lulusan BPLP Nusa Dua. Bung Yusdi, baru saja tadi kami berbincang ringan dengan beberapa pekerja musik di industri pariwisata Bali yang terkena dampak dari penyebaran wabah ini. Apa yang mereka alami memerlukan atensi banyak kalangan. Pulau Bali ekonominya disokong dan suku gurunya adalah industri pariwisata beserta semua stakeholder multiplier effect yang ada di situ. Banyaklah yang terdampak, pasti semua ada terdampak. Salah satu tadi kita dengar musisi, mungkin musisi ini atau pekerja seni atau pekerja musik ini salah satu dari sekian banyak segmen yang mendukung dan menyokong industri pariwisata di Bali. Dengan tidak adanya tamu datang ke Bali, dengan ditutupnya kedatangan warga negara asing datang memasuki Indonesia maupun transit, otomatis industri pariwisata tutup, tidak ada tamu asing nggak ada. Masih banyak yang tetap mempekerjakan stafnya atau karyawannya dengan pengurangan jam kerja segala macam, gitu ya. Ada yang kerja harian, dia dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Sampai kapan ini? Perlu ada rembuk nasional, rembuk daerah, duduk bersama, diskusi. Jangan lagi ada statement, selama ini pengusaha sudah ambil manis-manisnya, terus sekarang apa yang mereka buat ini. Jangan bahasa begitu dong. Aja himbau yang baik gitu. Kalau orang bilang tunjuk selama ini pengusaha mengambil untung, kalau dia berusaha, dia punya utang di bank harus dibayar. Dia harus memikirkan semua kebutuhannya. Ini kan berusaha normal gitu ya. Jadi statement-statement kontraproduktif seperti itu tidak usah. Duduk bersama, kita bicarakan. Ini masalah nasional dan
blessing in disguise, adalah rahmat terselubung yang terjadi sekarang. Kita bisa melihat siapa orang-orang yang berkualitas yang ada di sekitar kita, baik itu sebagai leader-leadernya kita atau di institusi, di organisasi. Siapa nih yang tidak gagap lah, gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita tidak mau pintar-pintar Anda. Apa yang diarahkan oleh pemerintah kita dukung, kita sokong, ya. Tapi juga perlu ada kejelasan, transparansi, satu komand gitu ya. Begini loh, kita bersama. Saya yakin nih kalau usaha ini bersama kita bisa atasi. Corona satu hal, apa setelah ini? Bagaimana recovery? Itu kan perlu kerja bersama. Jadi ini juga waktunya untuk regenerasi para tokoh-tokoh atau para mereka yang memonopoli pembicaraan selama ini. Kita dengar aja apa yang mereka katakan ketika ada masalah. Di sini baru kita lihat kualitasnya. Itu menurut saya.